Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat sore juga untuk Bapak Dr. Haji Heru Setiawan, SEMM selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Arifina, saya mahasiswi dari Universitas Pasundan, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan kuliah praktik kerja yang berjudul Tinjauan Penilaian Kinerja yang dilakukan di PT Biosdov Indonesia Cabang Bandung. PT Biosdov Indonesia merupakan perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1882 di kota Hamburg, Jerman. PT Biosdov membuka cabang di Indonesia dengan kategori perusahaan penanaman modal asing yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Biosdov berkegiatan memproduksi dan menjual skincare dan kosmetika dengan produk utamanya Nivea dan Hansaplast. Sumber daya manusia salah satu aset penting bagi PT Biosdov, maka harus diperlakukan secara efektif dan efisien. Agar efektif dan efisien, maka harus dilakukan penilaian kinerja. Ada beberapa faktor, yaitu syarat, manfaat, dan metode. Agar penilaian fair, ada 5 elemen, yaitu sasaran, kinerja yang jelas, sasaran yang telah disepakati bersama, sasaran berkaitan dengan uraian jabatan, pertemuan tatap muka, diskusi tentang hasil penilaian yang telah dilakukan. Lalu agar penilaian kinerja objektif, ada 6 elemen. Datanya harus aktual, perilaku karyawan yang positif dan negatif, keberanian dan ketegasan penilai, sistem penilaian yang terstruktur, formulir yang tidak rumit, kemampuan menilai. Selanjutnya ada 5 poin syarat penilaian. Pertama, relevan. Kedua, sensitivity. Ketiga, reliability. Keempat, acceptability. Kelima, practicality. Adapun manfaat penilaian kinerja, pertama, akan ada perbaikan prestasi kerja. Kedua, penyesuaian kompensasi. Ketiga, keputusan penempatan. Keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Keenam, penyimpangan dalam proses staffing. Ketujuh, ketidakakuratan informasi. Kedelapan, kesalahan desain pekerjaan. Di PT Biosdov Indonesia Cabang Bandung, penilaian kinerjanya masih metode konvensional, masih mencakup target penjualan dan kehadiran. Penilaian ini dilakukan per triwulan sekali. Nah, kesimpulan dari presentasi saya yaitu sistem pengukuran kinerja di PT Biosdov masih metode konvensional, hanya membahas dan mengolah perusahaan dari segi perspektif finansial. Yang menjadi tolak ukur perspektif finansial di PT Biosdov Indonesia adalah pemenuhan target pendapatan, meskipun dimensi dan indikator penilaian beragam. Kedua, penilaian kinerja mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan ideal atau tujuan jangka panjang dan tujuan praktis yang merupakan tujuan jangka pendek. Hambatan dari PT Biosdov Indonesia, dimensi penilaian pencapaian target menjadi prioritas satu-satunya. Masih lemahnya pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal, penentuan target kinerja ditentukan secara sepihak. Akhir kata, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.